الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالتقوى والعبادة وصلاة الجمعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. Hamba Allah, muslimin muqimis salah, al-akifina rahimakumullah. Puji kepada Allah Azza wa Jalla, Allah zat yang kekal, daiman, qaiman, abada, yang memberikan kita kesempatan, kekuatan, daya dan upaya sehingga rutinitas ibadah sesuai dengan agendanya masing-masing kita dapat melakukan. Semua itu atas ma'unahnya, atas bantuannya yang diberikan kepada kita. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita sampaikan salat wa salam atas tuntunan dan mau'izahnya dalam rangka kita meniti dan menjalani kehidupan mulai daripada di dunia, semoga berakhir dengan husnul khatimah, berakhir dengan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, di antara peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam sebuah bentuk tazkirah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Isra ayat yang ke-7 dan juga surah dan ayat yang lainnya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu. Dalam kitab-kitab tafsir, makna ahsantum li anfusikum ay sawabuha alaikum, yaitu pahalanya, ganjarannya itu untuk dirimu, bukan untuk diri orang lain. Wa in asa'tum falaha, dan jika kamu berbuat kejahatan, falaha ay fa'alaiha ay uqubaha, yaitu atasmu, untukmu, kamu yang rasakan, dan akibatmu itu untukmu. Sehingga ada ayat lain, man amila salihan fali nafsi, siapa yang mengerjakan satu kebaikan saja, maka kebaikan itu untuk dirinya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan, fa'alaiha, itulah falaha yang tadi, fa'alaiha, untuk dirinya juga. Berarti kita sebagai manusia, khususan sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, di mana status kita sebagai orang mukmin, kebaikan dan kejahatan itu ya kita yang lakukan, ya untuk kita. Kebaikan itu kita yang lakukan juga untuk kita. Maka sesungguhnya orang-orang yang sadar ingin mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya, maka dia tidak terlalu terpengaruh dengan orang yang lain. Walaupun kamu rurun, kamu huhu, tapi bagi dia masih bisa untuk menjaga dirinya. Maka kesadaran internal bagi jiwa kita itu adalah sangat perlu untuk kita tanamkan sebagai kebaikan yang itu untuk diri kita. Sehingga Imam Ibni Athaillah As-Sakandari menyebutkan dalam kitabnya Hikam yang sangat terkenal, Allah geyunya je, geperintah je, bukanlah untuk dirinya. Tidak ada kepentingan untuk Allah, sama sekali tidak, tapi itu adalah untuk kita. Landasan yang dicok oleh Ibnu Athaillah,
ya ayat yang kita bacakan tadi, sehingga beliau menyusun untayan-untayan bait daripada nasihat-nasihat Ibni Athaillah dalam kitab Hikam. Karena semua bait-bait nasihat itu semuanya berlandaskan ayat dan berlandaskan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pahami bahwa kebaikan itu tidak semata karena hablum minallah, bertikal kepada Allah. Tapi kebaikan itu juga seimbang dengan kebaikan hablum minallah secara horizontal, secara kemasyarakatan, secara sosial. Salah satu kebaikan yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan kepada kita sebagai satu nilai kebaikan adalah perilaku memuliakan. Pemulia, pemulia jami, anu min pemulia urusi hormat kana min dan sebagainya. Itu satu perilaku orang mukmin yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Sampai-sampai demi terwujudnya kemuliaan kita sesama hamba, seolah-olah di dalam makna yang bukan sebenarnya, seolah-olah Allah mundur. Yang penting kita sebagai sesama hamba bisa mewujudkan kemuliaan, seolah Allah mundur, dia tunda untuk tidak beribadah yang sifatnya sunat. Dan ini nyata. Misalnya kita lihat di dalam hukum-hukum tentang puasa sunat. Seperti dijelaskan misalnya dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, intisari dari kitab Imam Al-Ghazali. Sunat berbuka puasa. Bagi orang yang berpuasa sunat, ketika berhadapan dengan nilai memuliakan sesama mukmin. Tanya tak puasa sunat, gundang khauri le syara, geharapkan betapa jauh handurinya, nyan baik pertimang puasa sunat. Padahal puasa itu untuk Allah. Seolah ketika kita mengadu kepada Allah, ya Allah, long harap belum paju kandurinya. Karena undang long le saudara long yang mukmin, tapi long sedang berpuasa, seolah kejauh oleh Allah. Pertimangnya ile tengah puasa long, tengah cak ulang puasa sunat. Berat nilai memuliakan sesama manusia hingga Allah rela kita membuka puasa sunat. Yang penting kita menikmati kenduri hidangan saudara. Apabila dia merasa sedih, hana tak cicipi. Tapi sebahagian ulama mengatakan, bila tanpa kita mencicipi makanan itu, hana jut kewuh rumpah-rumuh karena ramai undangan. Jadi hana dapat jawabnya, pina orang lain yang jadi tak di sini, maka itu boleh tidak berbuka. Tapi ketika diharapkan, nyai long yang hana pajau kanduri lawan wana kabuno kalung prehron kabu klam kalung mathak makanan si long prehron itu didahulukan membuka puasa sunat walaupun puasa itu hubungan kita dengan Allah karena Allah menyuruh kita memuliakan orang mukmin. Maka banyak sekali ditemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan perilaku memuliakan. Di antaranya disebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, fal yukrim dhaifah. Muliakan tamumu. Maka memuliakan tamu nyan bahagian daripada kesempurnaan iman. Sehingga diatur di dalam hukum-hukum akhlak. Bahkan sampai di dalam kitab-kitab ditulis satu bab, satu pasal, di antara lain pasal menyatakan tentang dhiyafah, bertamu, menerima tamu. Karena di sana ada nilai kemuliaan. Maka orang-orang mukmin itu gepetimang nilai-nilai kemuliaan. Gejak menjameh, kepur yak menjameh, karena di sini nilai kemuliaan. Walaupun kadang-kadang orang tidak memahami itu. Kupu tak menjamai. Bunuh balik merempak bagi kedai kopi. Balik tak bayar kopi-kopi hari. Pun tak menjamai lah. Itu tidak nilai kemuliaan.
Jadi kemuliaan itu adalah bahagian daripada menanam rasa sururan, rasa kegembiraan di dalam hati orang-orang mukmin sampai Allah, Rasulnya mengizinkan orang puasa sunat untuk berbuka juga demi menggembirakan hati saudaranya yang mukmin. Sehingga di dalam hadis disebutkan, man sarra akhahal mu'mina faka'annama sarrallah. So yang pesenang hati orang mukmin seolah-olah kagak pesenang hati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuliakan saudaranya yang mukmin seolah-olah telah memuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang marah terhadap tamunya juga sama dengan seolah-olah marah kepada Allah Azza wa Jalla. Hamba Allah yang berbahagia. Sepintas kita berfikir, nya miota buka puasa sunat, karugo, nyarugo tanyokeun. Tapi dalam agama bukan rugi, malah bertambah pahala. Ketika orang puasa sunat lalu buka puasa karena memuliakan orang mukmin, kena rugo puasa, menambah nilai dia tuh yang kana. Karena yang kita ikuti itu juga arahan Allah, arahan Rasulnya. Maka apa yang kita usahakan itu, kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Inilah lebih kurang makna yang kita bacakan di dalam ayat. In ahsantum li'anfusikum. Jika kamu berbuat suatu kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu. Hamba Allah, muslimin yang berbahagia. Berkaitan dengan puasa sunat. Kita lihat lagi dalam hukum usrah, keluarga. Bukankah seorang istri haram melakukan puasa sunat lantaran dia ingin memenuhi hasrat suami? Padahal puasa sunat, hablum minallah. Ya Allah, long tengah long puasa sunat. Tapi suami long hendak izinkan puasa sunat. Karena ada sesuatu yang ia hasrat. Seolah kali Allah, petimanglah kau ile untuk timang long. Ini menunjukkan bahawa nilai kemuliaan kepada sesama orang mukmin prioritas. Itu adalah diutamakan. Karena Allah yang mengizinkan itu. Sekiranya tidak penting rasa kemuliaan, maka hanya mungkin urinang idang harum puasa sunat tanpa suami. Semestinya kan bisa juga. Ya Allahnya ilong tengah lem puasa, tapi suami ilong dilarang puasa. Ada mudah kan jauh oleh Allah. Baik kap timang lako, kap timang long, lako kah long pegot. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah mengizinkan kita memberikan kebahagiaan kepada orang mukmin, baik itu dalam kaitannya pasangan hidup atau orang mukmin secara umum dalam ranah publik. Hamba Allah, muslimin yang berbahagia. Di dalam kehidupan sosial kita, banyak kegiatan-kegiatan dan amaliyah-amaliyah sosial yang ketika kita lakukan, itu diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau semua itu disandarkan pada sebuah ibadah dan menyenangkan hati orang mukmin. Nah, urang pakai intalinto, taya intalinto, pasti urang yang pakainya cukup tenang. Tengah nak pengan kamu yang intalinto, bedah dari panggui, ho perila, bedah dari panggui, ho Banda Aceh, bedah dari panggui, ho Takengon. Kalau dia itu melakukan kebaikan karena Allah, yakin itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Baik tak keruga, maji tak ental itu, kah tabuh BBM. Berapa liter habis minyak kita? Allah gantikan dengan pahala. Karena tiap senang hati orang mukmin, benar. Tiap senang hati syara, benar. Kita diundang oleh orang jauh. Alamat kita di Lok Semawe, terima undangan di Banda Aceh. Kita hadir ke sana kalau memang tidak ada halangan-halangan yang bisa menghalangi kita. Tentu kita butuh biaya. Tajak motor habis minyak. Tajak motor umum payah tu bi engkau.
Kita sewa motor, rental motor juga lebih ongkos. Maka pengeluaran kita itu dihitung oleh Allah sebagai kebaikan, lantaran yang kita lakukan adalah menyenangkan hati orang mukmin. Betapa bahagia saudara kita, betapa bahagia kolega kita, betapa bahagia teman kita ketika kita hadir pada undangannya. Kebaikannya, maka Allah balas kebaikan itu. Habis minyak 20 liter, habis minyak 500 ribu. Allah gantikan yang jauh lebih banyak daripada itu. Maka dikaitkan dengan langkah manusia. Dalam hadis tentang salat jamaah disebut dengan fahala yamshi, jalan kaki. Semakin banyak langkah manusia yang ia langkah ke masjid, per langkah Allah hitung, Allah bayar, memberi ganjaran. Maka orang yang jauh dengan masjid, itu banyak pahala lantaran banyak langkah. Ulung kan ngan tapak long jak masjid, peki demai long hana pahala langkah. Ilong long jak ngah Honda, padum liter habis minyak. Allah hitung juga. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang menghabiskan finansial, semuanya Allah ganti dengan catatan kita berpegang pada ayat Allah. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Kita tidak hanya memberikan untuk orang lain berbentuk barang atau benda, tapi juga kita berikan waktu untuk orang lain. Itu juga kebaikan yang Allah memberikan kita kepada pahala. Tidak semua orang mudah menghadiri undangan ini, menghadiri undangan itu. Tidak mudah itu, karena itu butuh waktu. Sehingga orang kadang-kadang lebih mudah mengirimkan amplop. Umay lo punya jaham tumeng, mami amplop, butebay long tembo. Tapi kadang-kadang orang bukan karena senang kita berikan amplop, tapi senang dia lihat kita hadir ke sana. Tapi senang hati syarat itu, nyan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka di samping kita membangun kesalehan personal, ketaatan pribadi kita kepada Allah Azza wa Jalla, juga kita budayakan, kita lestarikan kesalehan publik, kesalehan rakyat, kesalehan sosial, sehingga kita saling berbuat yang menyenangkan orang lain. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffaril jabbaril mukawwiril laili fin nahari tazkiratan li ulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah al-barrur rahim. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الزهد والكرامات. أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده إقرارا لوحدانيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا لنبوته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الزهد والكرامات. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.